Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Dalam video cergam kali ini, saya akan menggambarkan sekaligus menceritakan satu kisah dengan judul Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Malam itu keluarga Pak Uniang masih berkumpul menunggu kedatangan Pak Uniang yang tak kunjung datang. Mereka semua merasa khawatir dengan Pak Uniang yang tidak biasanya belum pulang ke rumah sampai malam seperti itu. Di rumah Pak Uniang telah berkumpul juga beberapa warga kampung yang akan mencari Pak Uniang. Mereka akan mencari Pak Uniang di mana biasanya Pak Uniang melalui jalan di mana ia menjajakan satenya. Beberapa warga kampung mencari Pak Uniang hingga sampai jalan kabupaten. Ada juga yang mencari hingga sampai ke kampung-kampung tetangga. Mereka terus mencari keberadaan Pak Uniang yang menghilang secara misterius. Namun, hingga menjelang subuh, usaha mereka belum membuahkan hasil. Pak Uniang masih belum diketemukan. Hampir 2 hari Pak Uniang menghilang secara misterius. Keluarga maupun warga kampung masih terus mencarinya. Hingga tanpa sengaja, salah seorang warga menemukan bakul sate milik Pak Uniang tergeletak di rimbunan semak belukar di tepi Sungai Runciang. Tepatnya di dekat sebuah pohon beringin besar, terlihat bakul sate itu masih utuh dengan ketupat dan daging sate yang bertebaran di sekitar lokasi tersebut. Beramai-ramai para warga segera mencari Pak Uniang di sekitar lokasi itu. Namun, lagi-lagi belum diketemukan. Keluarga Pak Uniang dan warga kampung akhirnya sepakat untuk memanggil orang pintar dalam masalah hal gaib. Karena sebagian warga yakin kalau menghilangnya Pak Uniang disebabkan oleh makhluk halus atau penunggu yang berdiam di sekitar Sungai Runciang. Konon, Sungai Runciang dari dahulu memang salah satu tempat yang cukup angker. Tidak semua orang akan berani melewati tempat itu, terutama pada malam hari. Singkat cerita, orang pintar yang disepakati oleh para warga kampung pun telah berada di lokasi ditemukannya bakul sate Pak Uniang. Kemudian orang pintar yang dipanggil datuk itu pun melihat ke sekeliling arah. Sambil kumat kamit membaca doa, terlihat sesekali ia memejamkan matanya. Perlahan sang datuk melangkah menuju salah satu pohon besar yang berada di sisi Sungai Runciang. Ia menyentuh pohon besar tersebut sambil membaca doa-doa. Kemudian ia mengarahkan pandangan matanya ke atas pohon besar itu. Sang datuk pun menunjuk ke atas pohon itu. Kemudian tiba-tiba ia berkata, "Itu Pak Uniang." Serentak semua orang yang berada di lokasi tersebut mengalihkan pandangan mata mereka pada dahan pohon besar yang rindang itu. Samar-samar mulai terlihat penampakan sosok Pak Uniang yang tengah duduk bersandar dengan tatapan mata yang kosong di atas dahan pohon besar tersebut. Atas perintah sang datuk, mereka beramai-ramai segera menurunkan tubuh Pak Uniang yang belum sadarkan diri. Segera para warga kampung menggotong tubuh Pak Uniang untuk dibawa ke rumahnya. Setelah sampai di rumah dan dibacakan doa-doa penyembuh oleh sang datuk, akhirnya Pak Uniang pun sadarkan diri.
Tanpa ia sadari, telah 2 hari dirinya menghilang dan raib dibawa oleh makhluk halus ke alamnya. Dalam keadaan masih lemas, Pak Unyang tidak menyangka atas apa yang telah terjadi atas dirinya. Hampir 2 hari ia menghilang, dan yang lebih membuat ia kaget saat ia merogoh isi sakunya. Ternyata isi sakunya berisikan dedaunan yang kering. Ia masih ingat perempuan yang memborong satenya pada malam itu memberinya banyak uang. Konon menurut penuturan orang-orang tua, sosok makhluk halus yang membawa Pak Unyang itu disebut hantu si Kalambai. Wujud dari makhluk halus ini sangat mirip dengan kuntilanak, berambut panjang dengan memakai baju putih. Hantu si Kalambai sering terlihat di pohon-pohon besar. Seseorang yang akan ia sesatkan atau akan diculiknya akan melihat pohon besar tersebut seperti sebuah rumah besar yang sangat megah. Hantu ini juga kerap bergelantungan di dahan pohon. Ia akan bergelantungan dengan mengikat rambutnya sambil kedua tangannya melambai-lambai dan memanggil nama orang yang akan ia culik. Sejak kejadian itu, Pak Unyang tidak lagi berjualan sate karena kondisi kesehatan Pak Unyang yang terus menurun dan memburuk. Terkadang di malam hari, ia mengalami mimpi buruk yang menakutkan. Ia masih dihantui oleh kejadian seram yang ia alami. Masih terngiang dengan jelas suara hantu si Kalambai memanggil-manggil namanya. Pak Uning, Pak Uning, Pak Uning, satenya Pak, satenya Pak Uning. Hi 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 hi, hi 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 hi. Akhirnya, setelah beberapa minggu Pak Unyang dalam kondisi kesehatan yang memburuk, beliau berpulang ke rahmatullah. Jasadnya dikebumikan di pemakaman kampung Simabur. Dan semenjak Pak Unyang meninggal dunia, tidak ada seorang pun dari keturunan atau keluarganya yang melanjutkan dagang satenya. Demikianlah video cergam kali ini. Sampai jumpa di video cergam lainnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalam.